Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om dan Tante, apa kabar semuanya? Eh, Malam ini bersama kita di webinar yang ke-18 ya, di komunitas bukalapak.com. Kita sapa dulu nih, siapa yang sudah hadir pada malam ini. Coba yang mendengar suara saya dan bisa melihat webinar ini, silahkan eh, chat atau tulis di kolom chat, tulis namanya siapa, kotanya dari mana, dan jualan apa. Saya bacakan ini dari Mas Ahmad Munawar pertama kali nih ya, dari Jakarta Barat, Anwar Dasi. Udah banyak banget ini. Kabarnya pesertanya sudah 1.600 orang ya. Cuman nggak tahu nih yang hadir berapa orang. Ada Mas Danang. Mas Danang dari mana nih? Ada Febrianto, hai, halo juga. Ada Jogja, tetap hadir, luar biasa. Mas Pradana, Om Pradana. Ada Ana, ini Om Ana atau Tante Ana? Tante Ana ya. Hai. Sebentar. Bisa dilihat di YouTube kah nantinya? Halo. Om Dewa, ada Om Marianto, ada Om Iqbal, Om Henry. Dari mana ya? Kasih tahu dari mana kotanya. Sama mungkin Om Tante bisa juga kasih tahu jualannya apa, biar bisa saya sapa. Ada Pasar Sore, halo Om Teguh, halo juga. Ada Om Marianto, halo. Ada Dian Saptorini, Tante. Cek Sri Kandi BL Semarang hadir Om. Wah, luar biasa Sri Kandi, memang dahsyat. Semarang sudah hadir, mana nih Sri Kandi yang lainnya nih? Ada Rumah Inovatif hadir, mendengarkan dengan jelas dan videonya terlihat jelas, luar biasa. Ini berkat tim Bukalapak nih, luar biasa juga nih. Ada Mbak Rahma, Tante Rahma dari Bekasi. Ada Om Mush Haryadi. Ada Om Kevin dari Jakarta. Halo Jakarta semuanya, apa kabar? Pantura Kendal hadir nih. Luar biasa. Suaranya delay. Dari Bandung, Yasar Bandung, Daun Teh. Ada Om Ogi, ada Om Tan, ada Om Wawan. Tante Lia, Bandung hadir. Wah, luar biasa Bandung. Garasi VW dari Semarang. Kemudian, oh ini juga ada dari kota Tasikmalaya. Embryo Sport. Luar biasa. Kemudian ada Rumah Inovatif, ada Om Haris, ada Om Rozikin, ada Om Dewa dari Lampung, ada Om Jamal dari Brebes Jateng. Wah, ini luar biasa, seluruh Indonesia ini, bahkan mungkin bisa seluruh dunia yang datang nih. Ini banyak banget nih kalau saya bacain ya. Jadi sambil-sambil saja kita kenalan dulu Om Tante ya. Kita kenalan dulu untuk webinar pada malam hari ini. Webinar yang ke-18. Perkenalkan Om Tante, nama saya Teguh Awe. Nama lapak saya @teguhaw, sama ya namanya. Jualannya saya jualan kutek muslimah ya, skin 87, produksi sendiri, dan beberapa juga saya jualan gadget sama buku. Apalagi ya perkenalannya. Sebelum jadi pelapak aktivitasnya apa? Aktivitasnya jualan, cuman jualannya offline kayak gitu. Sekarang sudah online di Bukalapak. Di Bukalapak sendiri saya bergabung pada bulan April 2015 ya. Jadi udah 2 tahun lah. Di sini saya tergabung di dalam komunitas Depok. Ya, ini saya lihat mana Depok nih ya. Mudah-mudahan teman-teman Depok juga pada hadir dan dengarkan. Ada Om Warno dari Lenteng Agung.
Wah, ini juga ada nih dari Madiun, Om Lukito. Ada Om atau Tante Sepsa nih dari Bansung hadir. Apa ya Bansung ya? Bandung mungkin ya. Tipe dari Jakarta, dari Indo Plotter. Nah, Om Plotter, Om Rudi. Ada Gomak Sindo dan Jakastor Bandung hadir juga, luar biasa. Banyak sekali nih kayaknya Mas yang hadir. Ada Om Pradana Home Bookstore dari Jogja. Jualannya jualan buku. Waduh, luar biasa. Sama jualan buku ya. Mudah-mudahan buku saya juga bisa jual ini. Ada Tante Eka dari Tangerang, luar biasa. Lah ini udah ada nanya aja. Oke. Dari Bogor Om Hardiansyah hadir. Om Nardi dari Klender juga hadir. Om Andre Uno Malang. Selamat malam suhu, salam. Sama-sama suhu. Saya bukan suhu ya. Celcius saya. Ada Angga Rute 22 Bandung. Ada Herman Cibeber hadir, salam kenal. Hadir. Dari Pati juga hadir. Tanzah Cibubur juga hadir. Tanzah Asrijal. Muhammad Agung Trilaksana Jakarta Barat. Meruya hadir. Luar biasa. Arthur Birsak hadir. Dari Kalimantan, Sumatera, sama Sulawesi mana nih? Papua, Lombok, Bali. Magelang adem. Om Rudi, Bekasi hadir. Tanah Abang Blok A hadir. Pasti jual baju nih ya. Co-founder Bukalapak Pak Fajrin Rashid mau ngadain seminar. Oh iya, oke. Om Arya, halo Om Arya. Om Handri, halo Om Handri. Bisa di YouTube nggak lihat seminarnya? Bisa. Oke Om Tante, jadi pada kesempatan malam hari ini di webinar ke-18 Komunitas Bukalapak, kita akan membahas bagaimana caranya membuat produk kita agar lebih menarik dengan teknik foto yang benar, yang akan mempercantik produk kita dan mudah-mudahan akan menambah tingkat penjualan atau omset Om dan Tante. Kita buka materi dulu ya. Nah, ini dia tema malam kita, tema pada malam hari ini. Kita boleh mulai Om Tante ya, sambil santai. Laris jualan lewat foto produk yang menawan. Ya, judulnya seperti itu. Masuk ke slide pertama. Foto produk mempengaruhi penjualan lapak. Benarkah? Ini sepertinya masih misteri nih ya. Sampai saat ini dan belum terungkap. Namun Om Tante tidak perlu khawatir ya. Saya akan mengungkap misteri ini selama webinar ini berlangsung. Bercanda ya. Jadi begini Om Tante, beberapa hari yang lalu saya dan tim melakukan pemotretan untuk beberapa produk lapak saya yang penjualannya sepertinya agak lambat. Ya. Kemudian kita bikin foto yang baru dan kita upload. Ternyata setelah kita upload Om Tante, ternyata hasilnya luar biasa, penjualannya jadi meningkat. Kenapa bisa begitu? Ternyata Om Tante, ternyata Om Tante, jadi produk yang lama ini kalau dengan foto yang baru akan memberikan impresi baru untuk membuat para pembeli dan para reseller Om Tante menganggap bahwa ini adalah fresh produk gitu ya. Tapi yang terjadi ternyata Om Tante, yang saya lihat kebanyakan di Bukalapak ataupun di toko online lainnya, banyak orang yang masih belum memahami hal ini. Mereka membuat fotonya terkesan asal ada, padahal untuk membuat foto produk ini tidaklah sulit sebetulnya. Nih, Om Tante pernah nggak ngerasain hal ini ya? Pembelinya marah-marah, kemudian ngasih feedback negatif karena pesanannya tidak sesuai. Padahal pembelinya yang salah nih karena tidak membaca deskripsi produk dengan teliti. Kenapa demikian? Om Tante tidak perlu khawatir, saya juga merasakan hal yang sama, pernah merasakan hal yang sama. Kenapa begitu? Karena orang nggak begitu tertarik baca teks ya, tapi lebih ngelihat produk, pengen lihat foto, akhirnya
teks nggak dibaca. Kenapa seperti itu? Jadi kalau menurut salah satu peneliti namanya Mas James Sicher ya, pakar sosial media dan blogger, seorang content marketer juga dari Wisbon, mengatakan 90% informasi yang terkirim otak adalah visual. Ketimbang teks, visual diproses 60.000 kali lebih cepat di otak dibandingkan teks. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Lalu apalagi visual ini memungkinkan para audien untuk membuat justifikasi sendiri tanpa adanya tekanan atau perasaan dari bisnis kita. Kalau yang namanya toko online kan etalase produknya ya foto ya kan. Dari fotolah nih calon pembeli akan melakukan analisa dan membuat keputusan antara membeli atau tidak menjadi beli atau malah pindah ke lapak orang lain. Nah, disinilah seharusnya Om Tante memperhatikan bahwa ternyata foto produk ini sangat berpengaruh kepada penjualan. Sayangnya, saya masih banyak sekali melihat banyak banget foto produk yang difoto yang terkesan tadi ya, asal ada. Nah, ini salah satu contohnya. Ini aku nggak kasih tahu lapaknya ya, karena nggak enak. Mohon maaf nih kalau ada beberapa yang saya ambil gambarnya. Tapi ini adalah salah satu contoh bahwa foto yang ini, yang pertama ya, yang manajemen obat rumah sakit, ini kita harus bacanya agak miring-miring ya, menyulitkan. Dan yang kedua terkesan tidak profesional karena ada gambar tangannya. Atau kita memberikan informasi yang terlalu banyak sehingga terkesannya kumuh. Ya, apalagi kadang-kadang watermarknya kadang-kadang kita pakai yang gede-gede banget sehingga malah menutupi si foto produk sendiri. Jadi harusnya gimana Mas Teguh supaya foto kita dapat menjual atau membuat foto yang benar. Jadi kalau saya bilangnya ini menurut teori saya ya, foto produk ini harus ciamik. Apa itu ciamik? Ciamik itu singkatan sebetulnya ya, yang dibuat-buat sama saya. Agak maksa juga sih singkatannya. Ciamik, citraan jelas syarat informasi. Ya, orang Sunda begini. Bagaimana caranya membuat sebuah citraan yang jelas? Yang pertama, saya sih biasanya menggunakan alat bantu, yakni foto studio ya. Di sini ada gambarnya. Di sebelah kiri ini foto studio yang profesional, yang memang harganya juga lumayan. Tapi Om Tante bisa juga menggunakan foto studio yang secara DIY, bikin sendiri dari kardus bekas mie instan. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa bentuknya dan apa bahan-bahannya di akhir sesi ini. Atau juga bisa juga menggunakan alat bantu seperti website PhotoViews. Nah, di PhotoViews ini gampang sebetulnya. Om Tante tinggal sign up ya, tinggal download, nggak download sih, tinggal masuk ke photoviews.com, tinggal sign up di sana. Nah, Om Tante tinggal foto produknya di atas kertas putih, kemudian upload di PhotoViews, nanti tinggal di highlight produknya, kemudian nanti otomatis produknya akan bersih putih seperti gambar ini. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Jadi saya foto sepatu di depan kertas putih, kemudian saya upload ke photoviews.com, Creng, tiba-tiba kayak gini ya, otomatis. Ini kelihatan poin saya nggak ya, pointer saya nggak ya, kelihatannya. Kemudian saya juga upload nih sepatu ini di depan kain putih juga, kemudian saya upload di PhotoViews, jreng, jadi kayak gini. Nah, kayak gini kan cantik ya, fokus, tegas sama si produknya. Ingat ya, harus ciamik, citraan jelas, tegas, dan syarat informasi. Apa informasinya? Informasi yang memang dibutuhkan, detail-detail yang perlu diperlukan, yang perlu diperlihatkan sama si pembeli. Nah, ini juga ya, kalung. Gak mesti warna putih, warna hitam juga bisa, atau warna merah juga bisa, warna biru juga bisa. Yang penting satu warna backgroundnya. Kemudian masukin ke PhotoViews, diupload, nanti otomatis jadi kayak gini. Nah, gampang banget kan? Setelah ada am ya, ciamik, citraan jelas, saat informasi. Sekarang ambil perhatian pembeli dengan desain yang menarik. Nah, ini salah satu contohnya. Saya ambil dari produknya Om Sapi Licin. Saya seneng lihat lapaknya dia karena lapaknya rapi
Ya, saya jadi promosi ya. Eh, Coba lihat, perhatikan di sini Om Sapi Licin ini selain fotonya dibuat menarik, artistik, juga dia membuat apa ya, membuat judul, membuat kode, dan membuat brand ada di foto tersebut, sehingga membuat desain ini lebih menarik, foto ini lebih menarik. Atau yang sebelah kanan, yang ini fotonya cantik ya, sorry, maksud saya menarik. Salah fokus saya jadinya. Fotonya bersih ya, backgroundnya putih pakai foto fuse tadi, tapi mereka ditambahkan beberapa brand, beberapa label untuk menarik pembeli. Juga ditambahkan beberapa informasi yang dibutuhkan. Nah, bagaimana cara membuat ini? Nanti juga kita akan demonstrasi setelah ini ya. Kita akan full praktek Om Tante. Atau tadi, semisal kita ingin memberikan beberapa bagian-bagian atau memberikan banyak informasi, tapi juga tidak membuat kesan kumuh. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah penempatan yang menurutku masih enak dipandang ya. Ini salah satu lapak saya di Berjaya. Saya jualan paket semule yang suka hobi karaokean. Nah, ini bisa beli di sini. Promosi juga. Ini dalam membuat kolaborasi foto seperti ini, semisal teman-teman ingin memberikan informasi sebanyak-banyaknya dalam satu foto, upayakan fotonya itu tidak asal numpuk ya, tapi juga punya komposisi yang benar. Contoh misalnya, ini saya bikin paket ya, ini saya bikin paket. Nah, saya foto yang sudah dipasang paketnya. Nah, itu lebih besar biasanya. Nah, perintilan-perintilannya, nah kecil-kecilnya itu ada di samping, tapi juga jangan terlalu kecil. Kalaupun memang tidak muat, nggak usah dipaksakan di sini. Kemudian juga saya kasih sedikit judulnya saja, ya seperti itu. Atau yang sebelah kanan, misalnya saya jualan tongsis. Nah, tongsis ini ada bagian besarnya, ini adalah gambar keseluruhan dengan beraneka warna. Kemudian kita tampilkan juga di sebelah kiri atau bawah, kanan atau bawah, itu tentang ukuran dan lain sebagainya. Tapi juga jangan terlalu banyak menumpuk di sini, sehingga nantinya akan membuat kesan kumuh. Seperti itu Om Tante. Setelah Ci sudah, Am sudah, kemudian sekarang Ik, Ciamik. Ik adalah iklankan manfaat, bukan produk ya. Nah, dalam hal ini Om Tante mesti bisa-bisa nih membuat produk Om Tante tampil sebagai manfaat yang memang diharapkan sama si pembeli. Tunjukkan apa yang menjadi solusi dari harapan terbesarnya si pembeli. Tunjukkan apa yang menjadi solusi bagi frustasi terbesarnya si pembeli. Contohnya, di depan ini ada dua foto ya. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini adalah foto yang mengedepankan fitur Om Tante ya. Saking kita bangganya sama produk kita, saking canggihnya produk kita, akhirnya kita paksain fiturnya dimasukin sebagai iklan. Nah, ini saya pikir tidak penting juga, karena sebetulnya yang ingin diharapkan, yang ingin diminati sama pembeli adalah bagaimana solusi bagi frustasi terbesar mereka atau solusi bagi harapan terbesar mereka. Contohnya gambar dua ini, ada kasur ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini adalah yang ingin Anda jual, yang sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah apa yang sebenarnya mereka inginkan. Jadi dalam membuat foto, tunjukkanlah manfaatnya. Bagaimana produk Om Tante memberikan solusi buat masalah-masalah para pembeli. Halo Om Tante, bagaimana? Ada suara saya? Apabila Om Tante melihat dan mendengar suara saya, silahkan memberikan komentar. Alhamdulillah sudah nyala lagi. Oke, siap. Oke, halo Om Tante, sudah lihat lihat gambar dan suara saya?
Ya, bagi om tante yang mengalami kejadian black screen ya, yang gelap, itu boleh di refresh browsernya ya. Diklik gambar panah muter di atas komputernya. Gimana, sudah lihat gambarnya dan bisa mendengar suara saya dengan jelas? Silahkan di komentar. Suaranya tidak ada, oke. Tes 1, 2, 3. Suaranya jelas, gambarnya jelas. Buat teman-teman yang masih black screen, bisa di refresh saat ini. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Masih gelap. Oke, saya refresh kamera saya. Oke, sudah? Apa sudah terlihat lagi gambar saya dan sudah terdengar lagi suara saya? Ya, mohon maaf banget ya. Jadi tadi ada sedikit kesalahan teknis dan kami pun tim di sini berupaya untuk mencoba kembali meng-on-airkan lagi. Jadi teman-teman yang masih berada di webinar ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya apresiasi kesabarannya buat teman-teman. Gimana, sudah terlihat? Boleh di refresh mungkin teman-teman yang masih hitam tapi dengar suaranya. Kalau di sini statusnya sudah terlihat soalnya. Tante Ana sudah on ya? Oke, luar biasa. Om Lai sudah lancar. Om Ferdian, oke, terima kasih ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf ya, ucapan mohon maaf buat atas kesalahan teknisnya. Kita lanjut demo ya. Jadi tadi sudah saya tunjukkan beberapa tools yang digunakan untuk memfoto. Nah, ini teman-teman tadi ada yang sudah bisa melihat, sudah bisa menilai ada studi foto yang memang kita bisa beli di pasaran dan harganya cukup lumayan mahal. Dan ini kita bisa menggunakan kardus bekas mie instan untuk membuat studio foto sendiri. Nah, caranya cukup gampang Om Tante. Apabila Om Tante ingin membuat mini studio di rumah sendiri, teman-teman cukup membutuhkan kardus yang utama, kemudian kertas kalkir seperti ini ya, atau kertas minyak, atau kertas tisu, atau kertas yang buat layangan ya, kertas wajik, dan karton putih untuk backgroundnya. Nah, kardusnya ini Om Tante silahkan dilobangi ya, dilobangi di bagian kiri, kemudian dilobangi juga bagian kanannya, serta dilobangi bagian atas. Kemudian lubang tersebut ditutup menggunakan kertas kalkir. Nah, kertas kalkir ini yang akan nantinya menahan cahaya dari luar, fungsinya sebagai diffuser, sehingga saat kita memfoto produk kita dan kita tambahkan lampu seperti ini contohnya ya, saat kita menambahkan lampu seperti ini contohnya ya, di kiri, di atas, dan di kanan, sinar lampu ini tidak langsung menyentuh si produk, melainkan melalui serat kertas kalkir ini, sehingga cahayanya rata di dalam kotak ini. Om Tante cukup kalau sudah jadi seperti ini, cukup simpan saja produk Om Tante. Di sini saya menggunakan contoh produk saya, promosi juga ya. Nah, ini dia produknya. Nah, kita simpan di sini. Om Tante bisa simpan seperti ini atau bisa menyimpannya dengan kemasan, tapi ingat jangan kemasannya saja, tapi juga ada bagian yang terbukanya seperti ini misalnya, atau saya tambahkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa memfoto produk tersebut
ya menggunakan handphone. Nah seperti ini ya, andai kata kita memfotonya seperti ini. Saya sudah punya file fotonya, jadi setelah Om Tante paham bagaimana caranya membuat mini studio dan bisa memfoto di studio yang sudah kita buat sendiri, kita bisa mengeditnya menggunakan alat software yang ada di komputer. Nah, saya harus mengganti kamera saya dengan share screen nih. Mudah-mudahan tidak ada lagi masalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat teman-teman yang tadi sempat hilang atau nggak bisa ngelihat slide, nanti slide-nya akan tetap kita share di Telegram channel. Jadi pastikan Om Tante ikut Telegramnya ya. Nah, sekarang saya sudah men-sharing sebuah aplikasi. Yang Om Tante lihat di screen apa nih? Wajah saya atau salah satu toolsnya? Ya, oke ya, sudah di PowerPoint ya. Jadi untuk edit foto sebetulnya yang bisa digunakan Om Tante banyak banget ya. Ada Photoshop, ada ya pokoknya macam-macam lah. Banyak tersedia di komputer atau di internet. Cuman sayangnya kan nggak semua orang bisa pakai itu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sih caranya mengedit foto menggunakan software yang memang sudah menjadi bawaan di komputer Om Tante. Salah satunya adalah PowerPoint. Nah, ternyata kita tuh bisa mengedit menggunakan PowerPoint. Caranya gimana? Jadi setelah kita foto kita itu kita simpan di dalam komputer, kemudian kita buka PowerPoint kita di dalam komputer. Nah, ini saya sudah masuk ya di PowerPoint. Cuman karena saat kita mengupload produk kita di Bukalapak, kita tidak boleh portrait bentuknya, tidak boleh panjang, tapi melainkan harus square seperti yang ada di sini. Nah, caranya gimana? Karena default Anda membuka PowerPoint pasti portrait. Bagaimana bisa square seperti ini? Ini Om Tante silahkan cari desain ya di dalam tab yang atas ya, ada home, ada insert, ada design, ada transition, animation dan lain sebagainya. Pilih yang desain, kemudian pilih yang paling ujung di sini ada slide size. Mungkin tampilannya akan berbeda karena di sini saya pakai MacBook. Bagi teman-teman yang pakai Windows, tinggal dicari aja pasti ada slide size ya. Slide size ini silakan diklik. Nah, kemudian di sini ada pilihan standar dan widescreen. Kita ambil yang custom, yang page setup. Ya, di sini page setupnya kita samakan. Misalnya kalau 5 ya 5 semua. Width-nya 5, high-nya 5. Nah, di sini saya pakai yang 10 biar high resolution. Ya, width-nya itu salah. Width-nya 10. Nah, seperti ini ya. Width-nya 10 kita ubah, height-nya jadi 10. Intinya sama, mau 7 berarti ininya 7. Kalau 5 berarti ininya 5. Baru klik OK. Maka hasilnya seperti ini ya. Maka PowerPoint kita hasilnya seperti ini. Nah, setelah sudah square seperti ini, kita bisa menginput gambar yang sudah kita foto tadi, yang sudah kita simpan di dalam komputer. Caranya bagaimana? Kembali lagi ke tab yang atas. Tadi ada home, ada insert, ada design. Kita ambil yang insert ya. Yang kedua, kemudian ada picture. Nah, kita pilih picture. Kemudian kita pilih picture from file. Nah, lokasinya mungkin ada di mana-mana, tapi pasti hampir sama bentuknya. Jadi Om Tante silakan cari saja, sesuaikan dengan Windows yang Om Tante pakai. Nah, di sini saya sudah memfoto tadi ya, contohnya foto ini. Nah, ini saya masukkan, saya klik foto yang saya pilih tadi, yang saya foto tadi. Kemudian saya klik insert. Klik. Nah, sudah ada. Supaya lebih rapi ya, kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita besarin. Nah, ini Om Tante jangan sekali-kali menarik gambar seperti ini dari pinggir, cret, atau dari bawah, cret. Karena apa? Karena membuat gambar menjadi gepeng dan tidak profesional.
Seharusnya bagaimana? Seharusnya om tante tarik di ujung sini ya. Kalau pengen gedein ujung sini kita tarik set. Dengan begitu gambarnya akan tetap menjadi proporsional. Nah, sudah seperti ini kita tinggal crop saja. Caranya gimana crop? Pilih picture format. Kalau kita klik gambarnya, ini nanti akan muncul tab picture format. Kita pilih crop ya. Nah, di sini kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Sampai sini, kita tarik yang sebelah kirinya, ceret. Oke, baru kita klik crop. Nah, sekarang sudah square. Nah, biar gimana Om Teguh supaya ada brandnya seperti yang tadi, yang sapi licin dan bibir jaya. Nah, ini teman-teman bisa insert juga, kembali insert, ambil picture. Sama seperti tadi kita memasukkan gambar foto kita, picture from file. Nah, cuman di sini saya sudah menyiapkan file PNG. File PNG ini dari mana Om? Kita bisa mendownloadnya banyak banget di internet kok. Contohnya seperti frame ini. Ya, frame yang ada tulisan Bukalapaknya. Kita klik, kita insert ya. Nah, jadi ada Bukalapaknya dan di sini bisa diganti nih. Bukalapaknya diganti jadi nama lapak Om Tante. Nah, ini bisa menggantikan watermark juga. Atau saya pengen memberikan efek atau tambahan label seperti hot atau diskon atau termurah atau lain sebagainya, atau sale seperti ini misalnya. Nah, ini tinggal insert lagi aja. Nah, Om Teguh, apakah saya bisa mengakses atau bisa memiliki koleksi PNG-nya? Bisa, nanti saya kasih di Telegram ya. Saya kasih linknya. Silakan Om Tante download, tinggal drag and drop saja. Om Tante bisa membuat produk Om Tante lebih menarik dengan PowerPoint saja. Setelah ini selesai, kita tinggal save as. Andai kata Om Tante sudah selesai dengan mengedit fotonya, Om Tante bisa menambahkan tulisan dan sebagainya. Kalau sudah selesai, tinggal klik file yang atas ya, ada file, ada edit, klik file. Kemudian, nah, karena aku pakai MacBook, jadi aku pakainya export. Tapi Om Tante yang pakai Windows, gunakanlah save as ya. Saya pakai export ya, export. Kemudian, nah, buat Om Tante yang pakai Windows, save as. Nah, kemudian file formatnya ganti menjadi JPEG ya, ganti menjadi JPEG. Kemudian resolusinya mau berapa? Kalau resolusinya saya sarankan minimal banget 300 kali 300 pixel ya. Kalau idealnya biar nggak gede banget, nggak kecil banget, itu 700 kali 700 pixel. Nah, itu Om Tante silakan diganti saja, misalnya 700 kali 700. Nah, kemudian tinggal save. Klik save. Selesai deh. Seperti itu. Itu Tante mengedit gambar dengan tools sederhana yang ada di dalam produk yang ada di dalam komputer Om Tante semuanya. Nah, sudah ada lagi ya. Ada nggak gambar saya sekarang? Ada ya. Oke. Itu cara bagaimana membuat desain di PowerPoint. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya Om Tante. Di sini ada pertanyaan dari Om Ahmad. Gimana caranya dan pakai kamera apa supaya warna tidak berubah? Dan dihiasi pakai apa supaya menarik? Saya langsung jawab ya. Jadi bagaimana cara pakai kamera? Sebetulnya kamera apa dulu nih? Kalau saya pribadi, saya sukanya pakai handphone. Karena kalau saya ajarin pakai kamera yang bagus, kan nggak semua orang bisa terapin karena emang nggak punya kameranya. Jadi sebetulnya yang perlu diperhatikan bagaimana Om Tante bisa menempatkan cahayanya. Jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang juga sehingga terlalu kontras nggak kelihatan juga. Kemudian upayakan pakai kamera yang pixelnya cukup ya, jangan terlalu pecah, seperti itulah. Dihiasi pakai apa supaya menarik? Nah, itu tadi bisa juga menggunakan label nama kita atau menggunakan
kata-kata yang menghipnosis, contohnya termurah dan sebagainya. Dari Tante Trevani, berarti dari smartphone dipindahin ke laptop dulu. Iya, di save di komputer dulu. Tapi kalau Om Tante mau pakai aplikasi smartphone juga bisa. Ada beberapa aplikasi smartphone untuk mengedit foto. Salah satunya adalah Instagram. Saya suka pakai itu. Cuman untuk Instagram saya biasanya menggunakan kolasenya saja. Kalaupun mau filternya yang wajar-wajar aja ya. Karena gini, kalau kita jualan baju kemudian kita pakai filternya luar biasa, jadi aneh warnanya, jadi lebih pekat, kemudian kita jual, orang membeli dengan taunya warna seperti itu, pas keterima ternyata nggak seperti itu warnanya, orang kecewa. Jadi hati-hati sama filternya. Kemudian setelah Instagram saya bisa pakai Photogrid, saya bisa pakai Adobe ada foto yang versi smartphone-nya juga ada. Nah, banyak pokoknya di Google Play banyak, atau yang pakai iPhone juga banyak. Ada Om Jack. Harus bujur sangkarya, tidak persegi panjang biar cocok dengan tampilan slot foto di BL. Sebetulnya foto di BL bisa dia panjang dan agak apa itu ya, portrait agak panjang ke bawah. Tapi nggak enak lihatnya Om Tante. Jadi sebaiknya square saja gitu. Ada Tante Noviani, maaf ketinggalan, ini pakai aplikasi apa ya untuk edit fotonya? Ini saya pakai PowerPoint. Tadi yang saya demonstrasikan itu pakai PowerPoint. Rizky, kalau foto produk yang ukurannya besar kayak baju gitu, motonya gimana Om? Nah ini bagus banget pertanyaannya. Kalau fotonya bukan baju ya, tapi lebih besar, Om Tante bisa menggunakan kursi. Kemudian kursinya yang ada senderannya ya. Kemudian dikasih kain putih atau karton, kemudian foto. Ini fotonya bisa menggunakan lampu yang agak jauh atau bisa menggunakan cahaya matahari. Lakukan di sore hari karena sore hari cahayanya terang, cahayanya rata. Nah, untuk baju bagaimana? Sebaiknya pakai model. Ingat, Ciamik yang ik-nya adalah iklankan manfaat bukan produk. Artinya apa? Saat kita menggunakan model dan modelnya cantik, itu akan memotivasi pembeli untuk membeli produk kita. Karena apa? Orang membeli produk kita bukan beli produknya, tapi beli manfaatnya. Jangan heran kalau iklan lipstik selalu yang pakai lipstik cantik, bukan nenek-nenek. Seperti itu. Karena apa? Saat orang beli lipstik berharap bahwa saya pakai lipstik itu nantinya jadi kayak dia, jadi lebih cantik, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari sebentar, ada pertanyaan lagi dari Noviani, dari Adi Noe. Supaya backgroundnya ndak hitam bisa putih bersih gimana? Oh, tadi sudah dikasih tahu caranya menggunakan Photo Studio Mini. Aku tunjukin lagi ya. Nah, ini dia. Nah, kita bisa menggunakan karton putih, kita simpan produknya baru kita foto. Atau kita bisa menggunakan website itu photofish.com. Jadi kita tinggal foto saja di bagian manapun. Misalnya letakkan foto di depan tembok yang warna putih atau kertas warna putih, kemudian kita upload di Photofish, nanti otomatis jadi putih bagus. Kayak gitu. Kemudian ada Mbak Yani, logo Bukalapaknya itu bikinnya gimana? Itu sebetulnya ada di Google ya. Nah, untuk cari Google saya kasih tahu tipsnya. Jadi untuk mencari file yang bisa drag and drop tadi ya, untuk menampilkan foto kemudian ada labelnya, itu cari yang formatnya PNG. Papa November Golf ya, PNG. Nah, untuk mencari itu saya kasih tips dalam pencarian Google. Jadi misalnya kita mau cari logo Bukalapak. Jadi tulisnya gini, PNG logo Bukalapak. Habis di search, pilih gambar, itu semuanya PNG. Ya, atau enggak PNG logo hot, logo diskon, logo sale. Nah, itu depannya kasih kata PNG. Kalaupun teman-teman nggak mau nyari, nanti kita siapin ya format yang kayak tadi, kita siapin. Yang penting tahu cara pakainya. Tapi nanti kita share-nya di Telegram. Kasih watermarknya gimana Om? Itu bisa di insert ya, insert text. Tapi menurutku
watermarknya bisa pakai label tadi, nggak usah pakai, kalau udah pakai label tadi nggak usah pakai watermark lagi karena sudah mengetahui bahwa ini gambar punya kita. Atau kalau mau pakai watermark, saya sarankan jangan terlalu besar watermarknya, atau jangan terlalu tegas, tapi kecil saja, dan upayakan transparan. Ada Om Kevin, kalau foto supaya nggak kena pantulan gimana ya? Soalnya produknya keran-keran gitu. Oh, kerannya keran aluminium ya, yang ada apa, cahaya lampunya gitu ya. Tadi pakai diffuser ya Om ya. Jadi pakai penahan cahaya. Dan ini kertas kalkir ini sebetulnya fungsinya sebagai diffuser. Sebagai diffuser. Jadi jangan sampai cahaya itu langsung nempel atau langsung nembak ke produknya, tapi ditahan sama si diffusernya ini, si kertas kalkir ini. Lanjut pertanyaannya. Kalau foto celana panjang, fotonya setengah badan atau seluruh badan dari kaki sampai kepala? Jadi ada, kalau saya biasanya gini, kalau foto sendal, kemudian foto tas, foto celana, saya biasanya pakai foto yang kolase tadi ya. Bagian yang besar adalah foto keseluruhan. Kalau dipakai kayak gimana sih? Nah, kayak gitu. Nah, bagian yang kolase yang samping-sampingnya kecil-kecil itu adalah detailnya. Misalnya foto celana panjangnya doang, atau foto detail-detailnya, jahit-jahitannya. Nah, kayak gitu. Ada Jack, kalau di BL jika pakai semua slot foto atau hanya satu atau beberapa, tidak 5 foto, apakah mempengaruhi penjualan? Ya, karena ini bukannya dari BL-nya tapi dari psikologis pembelinya. Karena ingat, sebagai justifikasi pembeli untuk membeli produk kita adalah melihat dari produk. Nah, kita bisa mengetalaskan produk kita hanya melalui foto. Jadi sebaiknya gunakan itu sebaik-baiknya. Untuk tutorial mini, oh Tante Rani, sorry ada pertanyaan dari Tante Rani. Tutorial buat studio mini bisa lihat di mana Om? Aku ada videonya, tapi nanti mungkin aku share-nya di Telegram ya. Karena nanti kalau aku share screen lagi, khawatirnya kayak tadi lagi. Tadi sempet gelap. Pakai HP jadul yang kameranya 2 megapiksel bisa nggak Om? Buat temen-temen yang punya punya keterbatasan sama kamera, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Sebetulnya paksain ya, paksain. Saya biasanya saya minjem temen untuk pakai kamera, HP kameranya, supaya produknya jelas terlihat. Karena gimana pun etalase produk kita adalah foto. Kalau fotonya buram, fotonya yang pecah, ya gimana orang mau tertarik. Om Ruli dari Solo ya. Perkakas atau barang-barang buat studio mini itu bisa didapat di mana Om? Di lapaknya KMR. Kios Mas Ruli. Ya, semuanya lengkap buat yang profesional, buat yang mini studio yang DIY kayak gini. Belinya di warung banyak gitu. Om Ruli kangen juga nih Om Ruli. Ada Om Pubi, nah ini dia grup telegramnya apa Om, maaf ketinggalan. Nah nanti akan dikasih di share ya di email, dilihat aja emailnya nanti ada. Ada Om Ridwan, gimana caranya supaya foto kita sesuai dengan target market? Karena teman saya pernah kejadian barangnya justru nggak laku karena fotonya kebagusan, sehingga barangnya terkesan mahal. Kan ada harganya. Kan barang mahal, barang murah itu lihatnya dari mana? Dari harganya. Jadi kalau di Bukalapak sepertinya tertarget aja loh kalau kita pasang harga. Atau gini Om Tante bisa menggunakan teknik perbandingan. Jadi di fotonya itu dikasih tulisan harga, misalnya harganya 100.000.
tulis harga 2.000, coret bawahnya 100.000, atau termurah harga hanya 100.000. Nah, di foto itulah Om Tante tulisnya kayak gitu, supaya orang nggak terkesan ini mahal, kan orang harganya murah gitu kan, harganya udah tercantum. Ada Om Suipin, foto utama produk yang bagus itu sebaiknya satu tampilan sisi saja atau gabungan beberapa sisi sekaligus ya. Nah, ini dia. Saya sih mempertimbangkan beberapa orang yang malas untuk men-scroll ke kanan. Jadi, saya selalu menggunakan foto kolase di utama. Tapi, utama itu jangan sampai tadi ya terlalu banyak informasi sehingga kumuh. Jadi, saya pengennya ada satu yang besar sebelah kiri, misalnya full itu yang besar, kemudian perintilannya sebelah kanan yang kecil-kecil saja, seperti itu. Dan ini yang terakhir ya, kaos Sani Memanga. Om, kalau ingin mengcrop produk dan barang pakai aplikasi apa ya yang bagus biar hasil backgroundnya bisa polos menghilangkan background awalnya? Itu pakai Photofuse kalau di website, kalau online ya. Tapi kalau pakai handphone itu pakai background eraser. Aku pakai background eraser. Nah, nanti baru digabungkan. Oke Om Tante, karena sudah pertanyaan terakhir dan waktunya sudah selesai, buat teman-teman yang pertanyaan yang belum dijawab atau masih ingin bertanya-tanya, nanti akan dijawab melalui Telegram channel. Jadi pastikan ikut atau gabung di Telegram channel. Dimana lihatnya? Di email. Kemudian jangan lupa juga saksikan webinar selanjutnya Selasa depan dengan pemateri yang lebih hebat lagi, dengan tema yang lebih menarik lagi. Untuk itu cukup sekian webinar kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Saya Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.